Zohirnya yang batin itu berupa nur. Lihat. Zohirnya yang batin itu berupa nur. Nur itu maknanya terang, terang itu jelas, jelas itu nyata, nyata itu wujud. Maka segala yang wujud, itulah nyatanya diri yang batin yang sebenarnya. Ada paham Bapak Ibu tuh? Alhamdulillah. Kalau udah paham, kita masuk lagi ke dalam. Nah, kita gunakan bahasanya. Siapa nur itu yang sebenarnya? Kalau kita pandang dari sisi bahasa ma'rifat, ini lihat. Siapa nur ini? Kalau kita pandang dari sisi bahasa ma'rifat, siapa nur ini kalau kita pandang dari sisi kata hakikat, siapa pula nur itu kalau kita pandang dari sisi bahasa torikat. Dan siapa pula nur itu kalau kita pandang dari sisi bahasa syariat. Kita lihat dulu ya. Kita ambil dari pucuknya langsung turun ke bawah. Nah, biar nampak jelasnya. Nur ini Bapak Ibu kan zohirnya Allah tuh. Nur itu kan zohirnya Allah. Kalaulah nur ini zohirnya yang Allah, yang batin tadi, maka secara makrifat, ini bahasa makrifat mesti ada dalam ini. Sesungguhnya nur ini secara bahasa makrifat siapakah dia? Itulah Allah tuh. Inilah yang dikatakan oleh Allah itu. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa sesungguhnya nur itu bahagian diriku. Itu belan jiwaku. Itu tajali aku. Kalaulah nur itu bahagian diriku, belan jiwaku, tajali aku, maka belan jiwaku, tajali aku, bahagian diri aku tuh yang sebenar-benarnya. Tuh. Kalau bahasa nggak turun bahasanya nih, bahasa ma'rifat tapi berkias. Siapa nur itu? Nur itu tiada lain Allah. Wah. Kenapa nur itu dikatakan tiada lain Allah, Daniel? Karena dia bahagian daripada diri Allah. Baru Bapak Ibu patikan, kalaulah nur itu bahagian daripada diri Allah, patrika mati. Bahagian daripada diri Allah itu tiada lain adalah Allah, itulah yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena yang batin itu telah zohir. Yang zohir itu maknanya nur. Yang zohir itu maknanya wujud. Yang zohir itu maknanya nyata. Yang zohir itu maknanya jelas. Sekarang kalau mau mendaki apa nanti kita lihat aja, masukkan ayatnya. Nah, lihat. Ini bermain nih. Satu ini kita lihat. Allah ya tahu. Nurus samawati wal waktu kemarin dulu waktu mama kemana itu yang Allah itu nur langit dan bumi. Nah yang kayak gini nih enak ngelihat dari Allah itu nur. Nur itu apa artinya tadi? Iya, terang itu apa hakikatnya? Jelas itu apa? Nyata itu apa? Lihat, Allah itu nur, terang, jelas, nyata dan wujud. Cobalah Bapak Ibu masukkan langsung kepada makna yang hakikinya. Allah itu adalah apa namanya yang wujud. Allah itu wujud. Yang sodomi itu wujudnya itu sudah nyata pada langit dan bumi isi di antara keduanya. Allah itu udah betul-betul wujud, udah betul-betul nyata, sudah betul-betul jelas dan terang pada langit dan bumi. Karena langit dan bumi ini itulah nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Tuh, makrifat tuh. Terang seterang-terangnya. Jadi siapa tidak mampu memandang nyatanya Allah pada alam, pada langit dan bumi, sempurna pada dirinya, butuh sange. Orang yang butuh sange tampaknya di mana Pak Ardi? Neraka. Apa ayatnya tuh Khalifah? Asailah. Wa man kana fi hazil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila.
Barang siapa yang buta di dunia, maka buta di akhirat, dan dialah orang yang tersesat. Lalu buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Apakah buta mata di kepala atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Orang yang dikatakan buta, yang buta sangit, yang sangit-sangit buta, itu adalah butanya mata sudurnya, butanya mata hatinya. Apa maknanya butanya mata hati itu? Makna butanya mata hati itu siapa yang tidak mengenal Allah yang wujud, tidak mengenal Allah yang nyata, tidak mengenal Allah yang zahir, yang jelas, yang wujud. Maka itulah orang yang buta itu yang sebenarnya tempatnya di neraka. Itu di sana. Ini yang Allah jelaskan itu. Samping kiri. Wih, dingin. Sehingga mereka pulang dan kembalinya itu betul-betul pulang dan kembalinya dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap, dalam keadaan tersesat itu. Nih, secara makrifat bahwa nur itu tiada lain Allah. Kalaulah nur itu tiada lain Allah, maka patuhikan ke dalam diri, ke dalam bahwa nur itu yang sebenar-benarnya Allah. Kenapa? Allah nur samawati wal ard. Allah itu nur, sudah nyata pada langit dan bumi. Itu dia maknanya. Hendak juga terlihat, hendak juga nampak. Nah, itu yang Allah katakan itu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Itu yang buta itu. Ngantuk. Itu yang pertama Pak Ibu. Yang kedua, turun lagi ke bawah. Siapa nur ini kalau kita gunakan bahasa hakikat? Lihat. Nur ini kalau kita gunakan bahasa hakikat disebut wujudullah. Kenapa nur itu dikatakan wujudullah? Aku pokoknya yang berwarna hitam itu. Karena dia adalah tajalli, kenyataan, bahagian daripada dirinya. Itu maksudnya. Ya. Yang ketiga, kita gunakan bahasa nur itu dengan bahasa torikat. Siapa nur itu? Nur itu sebut cermin Allah. Jadi cermin Allah. Sekarang Ustaz mau nanya, ya sama ibu-ibu lagi menghilangkan kantuk namanya. Ya ibu yang pakai kacamata nih, bu apa namanya nih? Bu Dalizar ya. Ada Bu Linda lah, ganti Bu Linda. Ya, ketika Bu Linda bercermin tadi di rumah, pakai lempong siti, pakai bedak. Ketika bercermin tadi di rumah, sendirian tuh, nampakkah diri Ustadz di dalam cermin itu ketika ibu bercermin tadi? Kenapa tidak tampak? Ketika bapak ibu bercermin berkaca sendiri tadi di rumah, maka yang nampak itu adalah diri bapak ibu. Karena diri bapak ibu yang bercermin, bukan diri ustadz. Kalau diri ustadz yang bercermin, tentu nampak diri ustadz bercermin. Diri ibu nak nampak di situ sama ustadz, karena ustadz yang bercermin. Sekarang, ketika bapak ibu bercermin tadi, maka yang nampak itu adalah diri bapak ibu, bukan diri ustadz, karena diri bapak ibu itu yang bercermin. Ini kias. Apa makna yang sebenarnya? Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Kalau Allah itu ahad, esa dan tunggal, ketika Allah itu bercermin, ingin melihat dirinya, maka diri siapa yang nampak di dalam cermin itu ketika Allah bercermin? Ini bahasa torikat, bahasa kias nih. Diri siapa? Diri Allah. Apa sebabnya Pak Ali diri Allah yang terlihat di dalam cermin itu? Karena Allah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka diri Allah lah yang wujud di dalam cermin itu.
Apa makna yang sebenarnya? Kalaulah diri Allah yang bercermin dan diri Allah lah yang terlihat dalam cermin, lalu mana yang dikatakan cermin Allah itu, Pak Ali? Kalau nak dapat, nak boleh pulang lah. Lihat, pandang sini ha. Mana yang dikatakan cermin Allah? Sehingga yang nampak di dalam cermin Allah itu hanyalah diri Allah. Yang mana yang cermin Allah? Dah tua aku. Mana ibu-ibu? Yang mana? Jember itu. Yang mana? Pasti jawabannya macam-macam nih. Berbeda ulama kasab di sini ya. Pak Son dulu, Pak Son Ratu. Nggak ada Ustaz Nabi Alam tadi dah. Dah atas. Yang di sini. Nur. Nur ini yang cermin Allah. Makanya aku ingin melihat diriku di luar diriku. Kalau Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya, maka di luar dirinya itulah sebagai cermin untuk memandang akan dirinya. Ulang lihat Pak Son. Mana yang cermin Allah? Nur tuh. Ustaz lu nadanya bi alam gila dah. Nur ini yang cermin Allah Bapak Ibu. Itu yang bahasa torikat tuh Kalau bahasa hakikatnya apalagi tadi Daniel? Masa makrifatnya? Allah. Kalau bahasa hakikat? Wujudullah. Kalau bahasa torikat? Cermin Allah. Ini yang cermin Allah. Nur ini yang dikatakan cermin Allah untuk memandang dirinya Allah. Sekarang kita gunakan bahasa nur ini dengan menggunakan bahasa syariat. Bahasa syariat lagi. Kalau bahasa syariat nur itu apa namanya? Hamba Allah. Apalagi biar banyak sinonim katanya biar Bapak Ibu paham. Makhluk Allah. Apalagi Pak Ardi? Ciptaan. Ciptaan Allah. Apalagi? Kalifatullah. Apa lagi? Habibullah. Sampai habis. Apa lagi? Insan. Ini yang sempurnanya. Lihat. Nur ini ya, kalau kita gunakan dengan bahasa syariat, nur itu yang disebut namanya hamba Allah. Aku Allah. Itu maksudnya tuh. Enggak juga paham. Hamba itu yang Allah. Wah. Hamba Allah, hamba itu yang Allah. Atau aku Allah. Nur itu secara bahasa syariat disebut juga makhluk Allah. Nur itu bahasa syariat ciptaan Allah, atau ciptaan. Nur itu bahasa syariat khalifatullah, habibullah, atau insan. Kita gunakan dengan bahasa kias lagi. Lihat bahasa kiasnya. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Habibullah itu yang Habib. Yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Maka tidak ada alam, tidak ada manusia, tidak ada ciptaan, tidak ada makhluk, tidak ada khalifah, tidak ada hamba, melainkan yang ada itu Allah. Kalau yang ada itu adalah Allah, maka Allah itulah sebenar-benarnya
yang sudah wujud, yang sudah nyata, sebutannya secara bahasa syariat hamba Allah. Itu dia semuanya itu. Walaupun namanya banyak, cara penguraian yang banyak, cara penyebutannya banyak, namun hakikat dirinya satu saja Bapak Ibu. Satu saja. Maka untuk memandang kesempurnaan, lihat, kita tilik lagi ke dalam. Untuk memandang kesempurnaan wujud nyatanya Allah itu sebenarnya adalah pada nur. Untuk memandang kesempurnaan nyatanya wujud Allah itu pada nur. Untuk memandang nur itu, ya, itu betul-betul nyata sempurnanya pada langit dan bumi. Itu yang disebut namanya alam. Untuk memandang kesempurnaannya Allah pada langit dan bumi atau pada alam, itulah sempurna pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah. Pilih lagi ke dalam. Kalaulah insan ini kesempurnaan tanpa memandang nyatanya wujud diri Allah, maka kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah pada insan itu adalah kepada insan yang soleh. Untuk memandang kesempurnaan diri Allah pada insan yang soleh, memandangnya itu kepada ulama. Untuk memandang kesempurnaan wujud Allah pada insan yang ulama, itu kepada yang as-shadiqin. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada as-shadiqin, maka memandangnya kepada Nabi. Untuk kesempurnaan memandangnya Allah pada Nabi, itu kepada Rasul. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada Rasul, itu kepada 25. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada Rasul yang 25, itu kepada yang 5. Untuk memandang kesempurnaan Allah pada Nabi dan Rasul yang 5, itu kepada satu. Siapa yang satu ini? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pandanglah Muhammad itu dengan pandangan yang zohir dan batin. Mana Muhammad yang hakiki, mana pula Muhammad yang majazi. Majazi, hakiki. Karena Muhammad yang majazi dan hakiki secara zahir dan batin, itulah dia sebagai wasilah Bapak Ibu untuk kita bisa wusul kepada Allah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana. Coba sambung. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh dan teladan yang terbaik bagi dirimu. Siapa yang ingin berliqa, siapa yang ingin bermusyahadah, siapa yang ingin berbuat jahat dengan Allah, maka Muhammad itulah wasilah kita untuk kita bisa wusul kepada Allah. Amanah yang Muhammad yang hakiki. Nah, lihat, Muhammad yang hakiki ini, itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Namun kesempurnaan memandang Nur Muhammad yang hakiki itu betul-betul nyata sempurnanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah zahir dan batin.
Apa bedanya dengan diri Bapak Ibu? Apa bedanya tuh? Coba Pak Ali lagi. Bedanya apa tuh? Pak Abdul Qadir. Nah, apa lagi bedanya Pak Abdul Qadir? Kesempurnaan memandang nyatanya Allah itu ya pada Muhammad Rasulullah, zahir dan batin. Apa bedanya dengan Pak Abdul Qadir? Hah? Walaupun kita ini bukan nabi dan rasul, bukan tempat memandang kesempurnaan nyatanya wujud Allah, namun Ustadz, diriku ini juga bahagian daripada dirinya juga. Saya ulang lagi. Walaupun diri Bapak Ibu bukanlah tempat memandang kesempurnaan nyatanya wujud Allah, namun diri Bapak Ibu itu bahagian daripada dirinya juga. Dirinya juga tuh yang mana tuh yang juga tuh? Nur Muhammad tuh maksudnya. Dirinya juga. Tuh Nur Muhammad tuh. Nur Muhammad itu maksud Ustadz. Apa sebabnya? Allah katakan waja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa dirimu itu bahagian daripada diri aku. Lihat nih gelas nih ha. Ini Nur Muhammad nih ya. Ustaz contohkan dengan kias. Bukan gelas pula Nur Muhammad. Ini perumpamaan menghantarkan paham. Ya. Nah, Ustaz lambuangkan galiko kate Bapak Ibu. Lambuangkan lah tahu. Dilemparkan ke ate, tiba di bawahnya pecah bakapiang-kapiang dan badarai-darai. Ya, pecah dia di bawah. Pecahannya, bahagiannya ada yang 4 meter. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1, ada yang setengah meter, ada yang tetonggok di situ tetonggok lah itu Pak. Yang tetonggok itu siapa tuh? Ya, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang sampai meter tuh bagian awak itu mah. Atau yang 3 meter tuh bagian awak tuh. Atau yang 2 meter, atau yang serpian tuh bagian. Ya. Walaupun yang 4 meter, 3 meter, 2 meter, namun hakikat yang 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter itu tiada lain. Ini juga, Tuhan. Menghantarkan paham, makanya ambil dengan rasa, Tuhan. Ya. Itu yang dikatakan itu. Bahwa diri Bapak Ibu dengan diri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikat yang sebenar-benarnya adalah Esa. Satu juga dia. Kenapa hakikatnya Esa dan satu? Karena Bapak Ibu memandang secara hakikat. Secara hakikat Esa dan satu itu, itulah pada Nur Muhammad itu. Apa sebabnya hakikatnya satu? Nur Muhammad ini sudah nyata pada tubuhnya Rasulullah. Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhnya Rasulullah. Nur Muhammad itu juga sudah nyata pada tubuhnya Bapak Ibu. Nur Muhammad itu juga sudah nyata pada ruhnya Bapak Ibu. Maka hakikatnya diri Bapak Ibu dengan hakikatnya diri Rasulullah, hakikatnya adalah sama-sama nur, dan nur itu bagian daripada aku. Kalaulah nur itu bagian aku, maka nur itu sebenarnya aku. Maka akulah yang mengatakan aku itu ahad. Karena aku nih ahad, maka disitulah orang arif billah menjelaskan ahadnya Allah itu dikatakan wahdatul wujud. Apa artinya itu wahdatul wujud? Diri yang satu. Apa maksudnya diri yang satu tuh? Tidak ada yang lain selain dia, hanya dia satu-satunya. Itu maknanya tuh. Tidak ada selain dia, kata Khalifah, maka kata Ustaz, hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya, tidak ada di yang lain selain dia. Karena dialah yang ahad, dialah yang tunggal, dia yang esa. Sebenarnya diri yang ahad itu, diri Bapak Ibu inilah sebenarnya diri yang tunggal itu. Karena diri yang ahad, diri yang tunggal itu tiada lain dirinya. Tapi Bapak Ibu jangan jadi Tuhan pula. Bapak Ibu jangan ngaku-ngaku Tuhan pula, jadi Fir'aun beka. Jadi yang Ustadz ajarkan kepada Bapak Ibu, Ustadz tidak mengajarkan Bapak Ibu jadi Tuhan.
Ustadz tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu ngaku-ngaku Tuhan. Ustadz tidak mengajarkan kepada Bapak Ibu ingin merampok hak Tuhan. Lalu apa yang Ustadz ajarkan selama ini? Yang Ustadz ajarkan selama ini sampai matinya Ustadz. Untuk umat ini, bagaimana Bapak Ibu mampu mengenal Allah. Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat. Kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Kita tidak pernah ada sama sekali. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali. Itu sejak nyatanya Allah itu. Sejak wujudnya Allah itu. Kapankah Allah itu wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu? Hah? Asailah. Kapan Allah itu wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu? Hah? Ketika kita tiada. Ketika Bapak Ibu sudah paham diri Bapak Ibu tidak ada, tiada, maka ketika itu yang muncul adalah kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu disitulah munculnya di dalam hati. Hati itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri. Di dalam rahasia hakikat diri itu yang iman. Iman itulah sebenarnya yang mengatakan diri Bapak Ibu tidak wujud dan yang wujud hanya Allah. Itu yang kesadaran Tuhan, itu yang sebenar-benarnya. Kalau Bapak Ibu telah muncul kesadaran Tuhan pada diri, apa buktinya Bapak Ibu telah muncul kesadaran Tuhan pada diri? Ini turun ke bawah nih ha. Apa buktinya Khalifah? Ketika Khalifah telah muncul kesadaran Tuhan pada diri, apa buktinya kesadaran Tuhan telah wujud pada diri Khalifah? Bersyariat. Buktinya apa? Itulah buktinya. Bukti kesadaran Tuhan telah wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu. Nyatalah pada syariat. Nampak ibadah sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ya, dan lain sebagainya. Nampak sabarnya, nampak ikhlasnya, nampak takawakalnya, nampak waroknya, pengasih, penyayang, paibunya. Betul-betul Bapak Ibu sudah menjadi rahmatan lil alamin dan sudah menjadi rahmatan bil alamin. Rahmatan bil alamin, nampak penyayangnya sama bini. Rahmatan bil alamin, nampak penyayangnya sama uda, sama anak, sama cucu, sama menantu, sama kawan, sama sahabat, seluruhnya Bapak Ibu. Kenapa? Yang terpandang itu tiada lain adalah Allah. Itulah maknanya, dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Bagi Allah, dari Allah, untuk Allah. Tidak ada dari makhluk untuk Allah, tak ada dari Allah untuk makhluk, karena makhluk itu nyatanya Allah. Ya, makhluk itu nyatanya Allah. Nah, siapa yang katakan makhluk itu nyatanya Allah tadi? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang nyatanya Allah. Kenapa Nur Muhammad dikatakan nyatanya Allah? Ketika Bapak Ibu mengambil kalimat itu dengan menggunakan bahasa hakikat. Kalau Bapak Ibu menggunakan Nur Muhammad dengan bahasa marifat tadi, bahasa tarekat apa? Cimeran Allah. Itu maksudnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Nur Muhammad dengan bahasa marifat, itu dia tuh. Itu maksudnya dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Pada makom ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu telah sampai kepada makom Tuhan. Orang sudah sampai pada makom Tuhan, inilah yang dikatakan namanya hakikat tauhid. Ya. Hakikat tauhid.
Hakikat tauhid itu tidak ada yang lain lagi, yang ada hanya Allah. Tidak ada yang tampak yang lain lagi, melainkan hanya Allah. Tidak ada sesuatu yang lain lagi, melainkan Allah. Tak ada alam, tak ada makhluk, melainkan hanya Allah. Kalau tidak ada alam, tidak ada makhluk, hanya Allah, maka Allah itulah segala yang wujud, segala yang ada, segala yang wujud dan yang ada, itulah Allah itu. Kenapa Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajhahu? Tiap-tiap segala sesuatu, enggak pernah ada yang ada itu anak aku. Disitulah Allah mengatakan innani, itu dia, innani anallah, la ila ana. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu dia. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. Tak ada Tuhan, tak ada yang nyata, tak ada yang wujud, tak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, melainkan yang wujud dan yang nyata, yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu aku. Siapa yang ngomong aku tuh? Allah. Udah sampai makomnya Bapak Ibu tuh pada makom Tuhan. Makanya orang yang telah sampai makomnya pada makom Tuhan, itulah yang katakan Nabi kala lisanau tadi itu. Tuh udah diam tuh. Makanya Bapak Ibu keluar dari majelis ini diam-diam sila bekoleh. Ngecek-ngecek tuh. Apa maknanya yang sebenarnya tuh Daniel? Keluar dari sini yang selesai, jangan ngecek-ngecek. Apa seperti itu? Beko kecil orang sombong Daniel kok. Itu maknanya, siapa yang telah mengenal aku, rahasiakan aku pada dirimu. Walaupun dirimu bukanlah nyatanya dirimu, akan tetapi nyatanya aku. Sebenarnya aku yang merahasiakan diriku pada diriku. Kalau aku merahasiakan diriku pada diriku, maka yang bisa kenal dengan aku, itu tiada lain adalah karena aku. Nah, itu maksudnya Tuhan. Walaulah fadlullahi alaikum warahmatuhu mazakka minkum min ahadin abadah lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena rahmatku, kalau bukan karena karunia aku, kalau bukan karena anugerah aku, kamu tidak akan pernah bisa mengenal aku, dirimu tidak akan pernah bisa suci dan bersih, kamu tidak bisa beribadah. Tapi kenapa kamu bisa beribadah, suci? Kenapa kamu bisa kenal aku? Itu karena aku, kata Allah. Disitulah letaknya. Setelah kita paham di situ, makanya orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Le ngerti itu? Ustaz ulangi le. Orang yang sudah makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat, dan orang yang tidak mengatakan dirinya makrifat belum tentu juga dirinya makrifat. Jadi nggak mengaleh. Antuk salah lah. Ya, kok sakit baru bek, kok lapar makan, kok minum mawi, kok panik monjua, kok kantuk bawa lalok. Tapi jangan gini lalok ditalkinkan bekah. Itu maknanya hidup tu ya sami'na wa ta'na. Itulah maknanya tuh diam di dalam paham, paham di dalam keheningan, hening di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan. Itu dah. Nah, jadi jangan menye-menye je le. Le tu menye-menye tu. Tu parti. Menye-menye tu apa parti? Ada kelas kamus di Minang ada tu. Nak boleh neko-neko orang. Apa nanti? Nak boleh keluh kesah tu menye-menye mau tu. Ya, jangan cerpet-cerpet dengan Tuhan. Ya, jangan nyala-nyalakan nasib, takdir, ratak tangan, ratak jari gitu. Alah mengaji Tuhan, awak lah mengenal Allah, tapi utang anakmu itu selesai dah. Mengaji itu bukan menyelesaikan utang. Utang tetap dibayar Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu berutang, maka tetap bayar. Ya, tuh. Tapi kita mengaji betul-betul untuk menyadari diri kita tidak pernah ada sama sekali. Yang ada itu hanya Allah. Inilah kita mengaji itu untuk biar kita selamat jalan pulang dan kembali kepada Allah.
Itu bahasanya. Paham dan mengerti kita yang sebenar-benarnya itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ya, zahirnya Allah itu sudah nyata pada nur. Nur itu sudah nyata pada sekalian alam. Alam itu sudah sempurna pada diri Bapak Ibu yang disebut insan. Maka kenalilah diri Bapak Ibu yang dikatakan insan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku tiada lain adalah aku. Kalaulah insan itu tiada lain adalah aku, insan itu yang sebenar-benarnya aku itu insan. Jadi yang mengatakan insan itu bukan Bapak Ibu, yang mengatakan insan itu siapa? Allah yang mengatakan insan itu. Makanya Bapak Ibu nak urang dah. Nah, ada Bapak Ibu orang lah. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orang yang kita bukanlah nyatanya diri kita. Katakan diri kita insan, tapi insannya diri kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita mengatakan diri kita ini hamba, hambanya diri kita bukanlah kenyataan diri kita. Tapi siapa orang, siapa insan, siapa hamba? Itu tiada lain adalah Allah. Situlah letaknya Allah itu bersifat. Ini jaiz. Apa jaiz itu? Harus. Boleh jadi dia mengatakan dirinya insan. Boleh jadi mengatakan dirinya hamba. Boleh jadi mengatakan dirinya terserah aku. Karena aku cuma yang ada, aku cuma yang wujud. Pandai-pandai aku lah tuh Tuhan. Ya. Jadi tidak ada pengakuan Bapak Ibu di sini. Jangan Bapak Ibu ngaku-ngaku di situ. Ya. Jadi pahamilah kaji ini. Kaji kita itu untuk memahami dan menyadari hanya Tuhan yang ada, kita tidak pernah ada sama sekali. Kalau diri kita tidak pernah ada, lalu siapa sebenarnya diri kita? Diri kita inilah nyatanya Allah. Kalau diri kita ini nyatanya Allah, diri kita inilah yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Kalla lisanau, diam. Jangan sobi-sobi jolek. Kalau disebut, turunkan dia ke dalam bahasa syari. Ya, kalau disebut, turunkan bahasa syariat. Jangan bahasa ma'rifat dipakai. Ya, disabi orang awak beko. Apa sase? Itu tuh. Ya, itu mesti dipahami arif dan bijak dalam menyikapi ini. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu udah panik aku. Itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan Allah rahmat dan anugerah sehingga kita keluar, pulang ke rumah, pulang ke Malaysia, pulang namanya ke Palangkaraya, namanya bukan palang pintu, betul-betul sudah kita mengenal akan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.